Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan bi putrikum Tuan Guru Anhar Ansori PhD. Para bapak dan ibu yang berbahagia, nanti akan ada dua sesi. Yang pertama dari majelis tabligh tentang dakwah Muhammadiyah yang mencerahkan dan membedakan. Sesi berikutnya nanti kajian dari majelis tarjih. Tampaknya para bapak dan ibu harus menyiapkan diri agar tetap betah, tetap kerasan, karena insya Allah materi pada siang hari ini dikemas sedemikian rupa, dan insya Allah nanti pada semua akan mendapatkan oleh-oleh yang menjadi bekal dalam keseharian, dalam praktek keberagamaan dan lain sebagainya. Para bapak ibu, tugas kami adalah mengantarkan dakwah Muhammadiyah yang mencerahkan dan menggembirakan. Sebagai prolog, suatu saat di Palembang ada seorang yang bernama Abdul Razak Fahrudin, atau yang lebih dikenal dengan Pak A.R. Fahrudin. Beliau oleh pimpinan besar atau pimpinan besar Muhammadiyah diberi tugas menjadi guru SMP di sana. Setiap kali beliau berangkat ke SMP Muhammadiyah melewati sebuah rumah, dan rumah itu adalah milik kiai dari Nahdlatul Ulama. Setiap kali berada di depan rumah itu, Kiai Haji A.R. Fahrudin selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Oleh Kiai NU tidak dijawab. Besok datang terus menerus, sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali beliau tidak dijawab salamnya. Hingga suatu saat Kiai NU itu menjawab dengan penuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak R lalu berhenti dan bertegur sapa. Apa yang ditanya Kiai NU? Tuan, Anda dari Jogja? Iya. Anda Muhammadiyah? Iya. Loh, kok Muhammadiyah balik? Jangan begitu, kok Muhammadiyah balik? Loh, memang kenapa? Bla 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 bla. Singkat cerita, Tuan Guru saya undang malam Jumat untuk mengisi yasinan. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Panjenengan disuruh isi yasinan, mimpin yasinan gimana? Kan ada Innal Hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, gitu ya. Bagaimana coba? Beliau datang, beliau hadir, dan setelah itu luar biasa. Para jamaah, panjenengan biasa tahlilan? Ya biasa. Sudah hafal? Sudah. Panjenengan biasa yasinan? Iya. Sudah hafal? Sudah. Bagaimana kalau malam Jumat ini kita yasinannya model baru? Loh bagaimana? Saya baca ayat per ayat, saya terjemahkan, saya tafsirkan. Kalau tadi setuju, hari itu hanya beberapa ayat saja yang ditafsirkan, dan ternyata jamaah kemanimen tuman. Besok Tuan Guru datang lagi lah ke sini untuk meneruskan yasinan model. Masya Allah. Kita mendengar juga testimoni Abdurrahman Wahid
yaitu Gus Dur, yang beliau mengatakan suatu saat mengajak Pak R. Fakhrudin ke Masjid NU, di situ disuruh mimpin sholat taraweh. Wahai jamaah, tarawehnya model NU atau Muhammadiyah? Jawabannya NU, ya NU. Baik, beliau menjadi imam kalem, tartil sampai 8 rakaat, sudah lebih lama daripada yang 23. Tanya lagi balik kanan, wahai jamaah, betul nih mau NU atau Muhammadiyah? Jawabannya Muhammadiyah. Langsung witir. Satu orang bisa memuhammadiyahkan semasjid yang semuanya warga Nahdlatul Ulama. Satu. Yang kedua, Profesor Dr. Sufyan Hanif. Siapa itu? Rektor UMS Surakarta. Dengan timnya beliau berdakwah di sebuah daerah namanya Ara, Papua. Sebuah desa yang luasnya sama dengan kabupaten di Jawa Tengah. Ketika berdakwah yang hadir sinten? Para bapak ibu yang menggunakan koteka. Bapaknya, mohon maaf, kelaminnya hanya ditutupi sama sungu ya, itu ya. Ibunya bertelanjang dada. Khair apa tidak itu? Tidak khair, haram gitu. Masya Allah. Loh, jika jamaahnya ini pada telanjang semua, ada darah enggak? Enggak. Beliau melihat apa persoalan di situ, ternyata masalah ekonomi. Sebagai nelayan hasilnya sedikit, terus oleh UMS diberilah kapal satu seharga 75 juta, lengkap sekarang sudah 10. Alhamdulillah di sana intinya sangat meningkatkan ekonomi para nelayan di sekitarnya, hingga suatu saat 250 kakak minta pakai baju Muhammadiyah, langsung menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah di arah Papua. Kan tidak perlu ngomong, hei Taurat tuh nanti di akhirat masuk, nggak perlu. Apa sih kebutuhannya? Alhamdulillah dengan sendirinya pakai baju semua. Dulu ketika langsung Pak Saudara ini, hei pakai baju, itu aurat, itu haram. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Carilah ekonomi, alhamdulillah selesai. Para badan ibu banyak sesungguhnya kisah-kisah. Terakhir kemarin ada status luar biasa, Menteri RB, Men RB dan PAN, Pak Cahyo Kumolo, wafat ya, wafat. Saya membaca sebuah status yang menurut saya menusuk hati saya. Bagaimana? Saya bersaksi bahwa selama menjabat telah secara nyata dan terang benderang menyengsarakan rakyat. Masya Allah, begitu tegasnya. Ini hanya terpolarisasi politik. Setelah saya browsing, Masya Allah, ibunya berjilbab, anak-anaknya jilbaban, bahkan cucunya berjilbab. Dan apa yang dilakukan Cahyokumolo di akhir hayatnya? Setiap saat beliau adalah mendengarkan tilawah dari HP-nya dan malamnya bersolat tahajud. Bagaimana orang yang melontarkan seperti itu? Bagaimana? Ini tidak tercerahkan, dan ini tugas para dai supaya mencerahkan dan menggembirakan. Bagaimana kemarin terjadi polarisasi karena pilihan presiden yang berbeda? Di antara kita berapa banyak yang benci dengan Jokowi? Soale ngangkat Luhut, gitu ya. Apa-apa Luhut, jelek kan? Ada baiknya. Coba sekarang presiden Indonesia yang mana yang istrinya berjilbab secara sempurna? Mana coba? Ibu Fatmawati dulu berjilbab, lama-lama dekat Nasakom ini sudah nggak berjilbab. Oke, ibu ini lengkap loh. Sekarang kemana? Ukraina. Beliau mahasiswa UMS.
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cucu presidennya lahir di PKU Muhammadiyah. Manusia pasti ada jeleknya, tapi umat Islam harus adil. Plus minusnya jangan sampai jelek satu semua jadi harus adil ya? Surat Al-Maidah ayat 8. Jangan kebencianmu terhadap seseorang membuat kamu tidak adil. Para bapak ibu, sekedar Allah akan kami bacakan narasumber kita ini luar biasa. Tadi ada yang tanya, Pak Ustadz, TNTG itu apa? Ternyata beliau lahir di Lombok 5 Maret 1952. TG adalah Tuan Guru Anhar Ansori. Beliau Wakil Ketua 1 Pimpinan Pusat Majelis Tabligh. Alamat di Mundilan, Wirokerto, Bantul, Yogyakarta. Jabatan lain, beliau sebagai dosen tafsir hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Yang kedua, beliau sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam atau LPSI Universitas Ahmad Dahlan. Akan membersamai kita bagaimana dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan. Insya Allah waktunya sampai tiba sholat zuhur. Setelah itu Bapak Ibu Isoma nanti akan dilanjutkan tanya jawab. Paham ya? Monggo kepada Al-Mukarram Ustadz Tuan Guru Anhar Ansori kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Muhammadiyah Banjarnegara yang sangat saya hormati. Maaf saya tidak menyebut pimpinan-pimpinan satu persatu, simpel saja ya. Terus ada dulu adik kelas saya katanya berasal dari Banjarnegara, karena dia tahu saya butuh Banjarnegara hari ini. Ustaz AA, biasanya dipanggil saya Tuan Guru AA, dan Anhar Ansori, tolong sampaikan salam saya kepada masyarakat Muhammadiyah Banjarnegara. Nah, saya sampaikan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Imawan Wahyudi yang mantan wakil bupati Bukit Tinggi Bukit Kidul saya. Nah itu dulu adik kelas saya, sangat dekat dengan saya. Baik, terima kasih. Ini ya maaf saya berdiri tadi duduk terus jadi saya diberi tema dakwah Muhammadiyah mencerahkan dan mengembirakan. Bagus sekali. Memang itu karakter dakwah Muhammadiyah. Cerahkan, menggembirakan, walaupun ya
dalam tagnya tidak ada ta'rifnya, ya kan? Tidak ada ta'rif atau tidak ada definisinya. Ya, definisi itu batasan pengertiannya itu tidak ada. Ya, lalu kalau begitu saya akan memberikan batasan pengertian bahwa dakwah Muhammadiyah mencerahkan dan menggembirakan. Makanya saya tadi malam sempat setelah tamu pergi jam 23 saya coba mengetik, ya dapat 3 tempat slide kayaknya di situ. Dan ada oleh-oleh dari saya lah itu nanti dikembangkan. Tapi tahu-tahu jam 24 pusing saya. Lalu saya lepas, agak susah juga tidurnya. Masih ngantuk-ngantuk ini. Nah, lalu bangun jam 2.40. Jadi kurang jam 4 ya drivernya sudah datang menjemput saya. Ya. Jadi saya memberikan batasan ya yang dimaksud dengan dakwah Muhammadiyah mencerahkan dan menggembirakan adalah gerakan sistem dakwah ya. Jadi sekali lagi gerakan sistem dakwah ya sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad serta sejalan ya dengan pembimbingan kehidupan. Harus sejalan, bukan disesuaikan dengan hidup, ini keliru. Bukan disesuaikan dengan zaman. Islam itu tidak boleh disesuaikan. Jangan disesuaikan dengan zaman, keliru. Kalau begitu Islam itu mengikuti zaman, ini tidak boleh. Kenapa? Karena Islam itu diturunkan untuk membimbing kehidupan zaman, supaya kehidupan zaman itu ya lurus, tidak repot kemana-mana. Nah, seperti yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus, ya, jangan beko-beko, sesuai dengan syariat. Nah, kalau kita berbicara tentang dakwah, ya, makanya Muhammadiyah itu tidak dikatakan ya organisasi tabligh, ya, organisasi dakwah. Dan paham mengapa? Karena tabligh itu bagian kecil dari dakwah. Tidak dikatakan Muhammadiyah itu organisasi pendidikan, karena pendidikan itu bagian dari dakwah. Makanya kalau kita pahami sebentar ya, Muhammadiyah itu apa? Secara bahasa memang pengikut Nabi Muhammad, menggunakan tak di situ, tak marbuthah. Itu menunjukkan sifat. Secara bahasa Muhammadiyah adalah orang-orang yang mengikuti sikap sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Nah, ini luar biasa. Kalau saya terangkan kepada mahasiswa, ya, kebetulan mahasiswa itu kalau belajar Muhammadiyahan digunakan pegangan ini cuma satu, maaf ya, buku saya dikatakan tadi oleh Profesor Dr. Imahir Ilyas, kuliah Muhammadiyah gerakan tajdid, pendekatan ideologis, historis dan analisis. Ini jadi pegangan. Jadi apa Muhammadiyah itu tadi sudah saya kemukakan secara bahasa, ya. Jadi pengikut ya sifat-sifat Nabi Muhammad dalam hal apa? Dalam hal cara berislam. Maka kalau dengan pengertian bahasa, siapapun di belahan dunia manapun dia berada, kalau dia berislam sesuai dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, maka dia adalah Muhammadiyah. Walaupun dia secara organisasi bukan Muhammadiyah. Ini harus. Lalu pertanyaan kita setelah sederhana, tidak usah orang pintar, orang-orang awam saja, ya. Mau beragama dengan baik nggak? Ya mau. Bisa nggak kita beragama dengan baik tanpa mengikuti Nabi? Ya nggak bisa. Kalau itu masuk Muhammadiyah. Gitu. Masalah Muhammadiyah. Kalau mau beragama dengan baik. Jadi begitu.
Nah, lalu yang kedua, secara istilah. Lalu bahasa menteremnya terminologis. Cuma bahasa dakwah itu bukan bahasa menterem, biar Bapak Ibu tahu. Ya, bahasa dakwah itu mudah. Kalau sulit-sulit itu bukan bahasa dakwah itu. Ya, kebetulan saya S1-nya jurusan dakwah. Ya, jurusan Broadcasting Islam, telah menteremnya penyiaran Islam. S3 saya juga bicara tentang dakwah juga. Penelitian tafsir tentang metode dakwah para Rasulul Azmi dalam Al-Quran. Pendekatan tafsir tematik. Insyaallah nanti ini juga akan terbit ya. Ini jadi bahan pelajaran. Ya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, bahwa Muhammadiyah adalah, saya terangkan dulu. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Jangan dibolak-balik ya. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau memahami ya terminologi ini atau istilah ini, harus dilihat, pahami kata-kata kuncinya dulu. Ya, kata kuncinya berapa? Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Yang digerakkan apa? Islam. Ya. Bukan gerakan politik. Walaupun Islam tidak bisa dilepaskan dari politik. Nah, gerakan Islam yang digerakkan adalah Islam. Lalu ya bentuk gerakannya apa? Dakwah. Nah, ini bentuk gerakan. Dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar itu jadi satu. Karena dakwah dengan amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak bisa dipisah. Nah, ya, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini kata kunci yang kedua. Ya. Lalu kata kunci yang ketiga, dan tajdid, pembaharuan. Ya tahu? Kata kunci yang keempat, bersumber kepada Quran dan Sunnah as-sahihah atau al-maqbulah. Nah, itu 4 kata kuncinya harus dipahami. Ya. Makanya kalau kita mau berdakwah yang mencerahkan, menggembirakan, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tidak akan pernah memudahkan, mengembirakan, mencerahkan kalau kita tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya tidak usah ditayangkan apa-apa ya. Tidak usah ditayangkan ya. Biar konsentrasi ke pembicaraan saya. Saya cuma nulis PowerPoint itu biar ada peninggalan aja. Jadi ya, harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Makanya jargonnya Muhammadiyah itu rujuk ilal Quran dan bukan rujuk ilal filsafat, rujuk ilal sosiologi, rujuk ilal ini. Nah, rujuk kepada budaya tidak, ya kan? Rujuk kepada Quran dan Sunnah. Nah, kenapa ada kata tajdid di situ, pembaharuan? Nah, ini artinya dakwah Muhammadiyah itu harus dikembangkan terus. Ya seiring dengan apa keadaan zaman. Bukan disesuaikan dengan zaman, keliru. Karena fungsi Islam meluruskan zaman. Tidak setiap sesuatu yang berkembang itu selaras dengan Islam, makanya perkembangannya harus diluruskan. Nah, ini harus dipahami, harus diluruskan. Nah, tadi saya katakan tidak dikatakan gerakan pendidikan, gerakan ini. Mengapa? Karena pendidikan itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah, bagian kecil. Kebetulan saya mengambil konsentrasi atau jurusan pendidikan S2 saya, pendidikan Islam. Jadi makanya saya tahu bahwa gerakan dakwah itu jauh lebih luas daripada gerakan pendidikan. Gerakan pendidikan itu bagian dari dakwah. Tabligh itu bagian dari dakwah. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu gampang kita ketahui ya pola gerakan Muhammadiyah yang akan mencerahkan itu ya. Kita lihat saja dalam aspek apa kabinet Muhammadiyah.
Ini kalau kita berpikir sistematis. Kita lihat apanya kabinet di tingkat atas sampai tingkat bawah. Oh, di situ ada majelis tarjih. Nah, dakwah dalam rangka apa? Menjalani ya keaslian, kemurnian, keluasan Islam. Nah, itu domainnya atau wilayahnya tarjih. Itu bagian dari dakwah. Nah, terus ekonomi. Nah, ini bagian dari dakwah karena kita punya majelis ekonomi. Bagaimana kita menyusun menggerakkan ekonomi yang Islami, bukan ekonomi kapitalistik, ya kan? Coba yang pernah belajar ekonomi yang menjadi S1 ekonomi ada. Nah, jadi saya perlu kasih tahu. Ekonomi kapitalistik itu teorinya satu teori aja saya kasih tahu. Dengan modal sedikit, untung tanpa batas, untung yang sebesar besarnya. Ada kesalahan tak di situ? Ada kesalahan tak? Ada, berarti ada kezaliman di situ. Masa modalnya sedikit, untung yang sangat banyak, berarti ada orang lain yang dizalimi. Nah, ada orang lain yang dizalimi. Nah, oleh karena itu, bagaimana majelis yang ekonomi ini menjadi siar, menjadi sinar, ya, mencerahkan. Ya, angkat ekonomi Islam biar orang semua tersinari, tidak terzalimi, karena itu dakwah Muhammadiyah. Simpan pinjam boleh, ya, asal jangan menentukan ya kalau namanya orang pinjam, ya kalau dia bisa memberikan ucapan terima kasih boleh, tapi jangan dipatok-patok, kan begitu kan? Kasihan mereka, kan begitu. Dia minjam karena apa? Karena memang sangat butuh. Tapi dalam dunia kapitalis, orang minjam bukan karena butuh isi perut, bukan, karena ingin mengembangkan diri. Betapa banyak orang sehingga yang bisa minjam uang di bank siapa? Yang punya kapital, yang punya modal. Kalau tidak punya modal bisa tidak minjam? Dan bisa tidak berbuat. Nah, ini harus dipahami. Karena ini bukan secara khusus bicara tentang ekonomi Islam. Saya tidak lanjutkan, itu gambaran saja. Tapi itu bagian dari dakwah. Bagaimana umat Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat memberikan contoh berdagang, berjual beli secara halal, secara bersih. Ini sekaligus menjadi dakwah bil hal, dakwah dengan tindakan. Nah, ini persoalan mengisi perut ini tidak main-main. Kenapa? Karena mulut orang beriman bukan sekedar lalu lintas makanan begitu saja. Yang boleh masuk makanan minuman yang nyata halalnya. Kita bukan mulut orang sembarangan, kan Bapak Ibu, bukan. Harus ada filterisasi. Kita bicara pendidikan, ini juga bagian dari dakwah secara lebih khusus. Makanya pendidikan kita ini kita rekonstruksi, kita bangun kembali. Atas apa? Atas dasar nilai-nilai Islam, Quran dan Sunnah. Sudah lama pendidikan kita ini ya terprosok itu, karena dulu pengaruh pendidikan Belanda. Jadi kayaknya pengaruh pendidikan Belanda itu masih terasa sekarang. Nah, sekarang kalau saya tanya ya, kalau mau menguji kemampuan murid kita dia SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, ya kita adakan ujian. Ya. Kalau sudah diadakan ujian, wah dibentuk tim ya, tim apa? Tim ujian, ya kan? Oh, tim semester, ujian semester. Ada bagian pengadaan soal, ada bagian konsumsi, ada bagian pengawas. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Mengapa mahasiswa atau pelajar-pelajar yang kita uji itu diawasi? Nah, sekarang yang bertanya yang paling depan. Mengapa diawasi, Pak? Hah? Kata singkatnya apa? Karena kita tidak yakin murid kita jujur, ya kan? Nah. Kalau kita yakin dia jujur, apa diawasi? Dilayani boleh.
soalnya 3. Kenapa? Karena kita yakin mereka jujur semua. Tapi dia diawasi. Karena diawasi dia mencari celah, ya kan gitu. Akan muncul ketidakjujuran. Yang pandai ngerpek, ya kan gitu. Tidak ada kejujuran. Mengapa demikian? Karena dalam pendidikan kita, kejujuran itu bukan sesuatu yang substansial yang harus ditanamkan kepada anak. Apa arti kejujuran? Apa makna kejujuran? Apa dampak positif kejujuran bagi dirinya di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat? Ini yang harus ditanam. Ya, saya sebagai seorang pendidikan Islam pertama berbicara begitu, berkaitan dengan dakwah. Boleh kita mengadakan pengawasan menguji, ya tahu. Tapi dalam Islam pengawasan yang paling utama adalah pengawasan melekat. Pengawasan itu dari dalam. Begitu kan? Bagaimana kita memberikan mereka energi spiritual supaya dia bisa mengawasi dirinya sendiri. Oh ya, ini kita tidak boleh begini, tidak boleh begini, sehingga dia mengontrol dirinya tanpa dikontrol dari luar. Nah, kalau berpusat kontrol di luar, disangat kontrol dari luar mereka, maka dia melakukan sesuatu yang beres. Nah, ini kita ingat bahwa sektor-sektor pendidikan ini harus potensial. Sebagai apa? Sebagai dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan pendidikan-pendidikan kita. Ya. Sektor pertama keluarga. Sektor pertama keluarga. Sektor kedua tetangga. Sektor ketiga masyarakat secara luas. Sektor yang tidak kalah pentingnya masjid sebagai sektor yang tidak kalah penting. Baru sektor pendidikan ya berluas. Nah, sekian sektor pendidikan itu ya harus bahu-bahu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi kadang-kadang dalam proses pendidikan itu ya ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan terjadi. Bertolong-tolongan dalam dosa, permusuhan. Gara-gara jabatan mungkin itu mungkin ini, ya kan? Ini tidak akan mencerahkan. Itu harus disingkirkan. Makanya kalau kita bergerak dalam dunia pendidikan, lakukan di atas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi sentral tujuan hidup kita adalah 5 bagilah untuk mencari ridho Allah. Ya, jadi bukan untuk mencari surga, bukan mencari ridho Allah. Walaupun saya tidak sepakat dengan Presiden itu, orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena ridha Allah, karena rahmat Allah katanya. Kalau begitu saya bertanya, apa mungkin rahmat Allah dapat diberikan ya kalau kita tidak beramal? Nah, bisa. Amal soleh itu dekat dengan ridha Allah. Tak mungkin akan mendapatkan ridha Allah tanpa beramal soleh. Nah, kita harus narasikan dengan komplit biar nanti orang tidak malas beramal kan gitu. Begitu ya. Nah, makanya di dalam gerakan pendidikan Bapak Ibu, kita luruskan niat kita kerjasama dengan baik, ya toh, dalam ketakwaan. Jangan sampai ada dusta di antara kita dalam menggerakkan pendidikan itu. Ya, yang kita betul-betul nanti melakukan itu dengan tulus ikhlas dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Dan saya yakin Bapak Ibu masih ya, ikhlas semua, ya kan? Sehingga apa? Dipercayai oleh masyarakat. Nah, kalau dalam proses pendidikan itu ada ketidakikhlasan, tunggu. Nanti umurnya tidak lama pendidikan, ya toh? Ya. Agama digerakkan seperti di Muhammad begitu. Peran Muhammadiyah tidak banyak. Itu dalam pendidikan itu tidak harus konkret, Bapak-bapak Ibu. Ya. Biasanya kalau orang sudah masuk yang manusia Muhammadiyah, baik pendidikan, rumah sakit
sakit dan lain-lain sudah jadi anggota Muhammadiyah ya. Walaupun Muhammadiyahnya masih KTP ya kan. Nah ini jadi bahan kan kita, pertimbangan pemikiran kita. Karena masih ada, mungkin di sini tidak ada ya. Ibu ada walaupun kecil tapi ada. Apa? Universitas Muhammadiyah, yes? Ya, Muhammadiyah no. Jadi Bu Ade yes, Muhammadiyah no. Kasih stabilo merah di bawah. Harus diperhatikan. Apanya yang diperhatikan? Perhatikan pembinaannya. Mau berubah atau tidak? Kalau tidak mau berubah, amputasi saja ya. Nanti ini berbahaya untuk yang lain. Tapi dibina, karena kita ini lembaga dakwah, ya kan? Jadi pendidikan kita harus kita terus-menerus kita perbaharui, baik sarananya, baik kurikulumnya, baik kompetensi, syarat kemampuan para pendidik maupun pada tekniknya karyawan-karyawannya, ya, supaya begitu orang masuk ternyata karyawan-karyawan di Muhammadiyah itu dia sangat menyenangkan, menggembirakan kita. Begitu kita masuk nyaman, ya, komunikasinya, ya, komunikasi itu menyejukkan. Makanya perlu diberikan komunikasi Islam. Nah itu ada bagian dari ilmu saya itu ada teknik komunikasi Islam. Bagaimana berkomunikasi supaya menyejukkan hati. Nah siapapun. Nah, jadi jangan sampai ya pendidikan yang kita laksanakan hanya tempat mencari uang. Jangan, rugi kita dan ya dirugi. Oke, itu tentang apa namanya sektor-sektor dakwah kita ya, dakwah yang akan kita gembirakan itu. Ya, majelis kita semua majelis. Ya, kita punya majelis kader sendiri. Bagaimana mendongkrak nilai-nilai kompetensi para kader-kader penerus ya Muhammadiyah itu supaya tidak membawa malapetaka. Ya toh, sekarang ini memang tahun-tahun memperhatikan periode-periode ini. Akhir-akhir periode ini memprihatinkan. Makanya kita akan setahun nanti memasuki ya 1014 ya kan. Ini masih 1013 kan. Ulang tahunnya 1014 ya. Ya semuanya itu harus kita revisi. Mana yang kurang pas. Ya, mana yang batin kita singkirkan. Banyak. Nah ini kalau saya singgung terlalu banyak, tapi itu gambaran saja. Masih banyak majelis-majelis yang lain, ya kan? Nah, terus persoalan yang kedua yang perlu kita pikirkan, syarat kemampuan orang-orang Muhammadiyah, ya, orang-orang Aisyah, kader-kader Muhammadiyah. Karena prinsipnya seluruh yang anggota pimpinan Muhammadiyah, ortom mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, semuanya itu harus berperan sebagai mubaligh dan mubalighah, harus berperan sebagai peradani, ya, berperan. Karena kita itu organisasi dakwah, ya. Kalau ada orang Muhammadiyah tidak bisa berdakwah, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Harus bisa. Sudah barang tentu berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Kita mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat munkar, tidak boleh berhenti. Nah ini kalau saya mengumpulkan tafsir, kalau saya mengumpulkan tafsir yang paling populer di Muhammadiyah surat apa yo? Surat Ali Imran ayat 104. Nah, ibu kasih dia nanti didakwahkan di ranting. Ya toh, dicoba. Ya. Saya baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya pendekatannya tafsir. Hendaklah ada sekelompok umat. Nah, berarti ini
organisasi dikristalisasi oleh keindahan dengan membentuk organisasi. Organisasi itu berarti kelompok umat. Kita ini umat yang kerjanya berdakwah. Nah, waqtakum minkum yad'u. Nah, ada kata yad'u di situ. Yad'u itu dalam bahasa itu bentuknya fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Bentuk kata kerja itu apa? Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ya, fi'il mudhari itu ya amal tadullu ala zamanil hal zamanil mustaqbal wa istimrar. Aktivitas mulai sekarang yang akan datang dan terus menerus. Aktivitas apa? Dakwah. Oh, berarti dakwah itu tidak boleh putus, tidak boleh berhenti, tidak boleh. Oleh karena itu jawabannya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu harus siap meninggalkan generasi penerus. Karena umur kita terbatas, padahal dakwah tidak boleh berhenti. Itu kata kunci yang harus kita pahami. Makanya dalam surat An-Nisa diingatkan kita oleh Allah, wal yasallazi law taraku fi halqihi dzurriyyatun bi'afaqu alaihi. Jadi Allah mengingatkan kita agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Takutlah kamu kepada generasi yang lemah itu. Takut pada generasi yang lemah. Ya, adakan pendidikan. Ya. Lemah apanya? Lemah ilmunya, lemah mental keagamaannya, lemah jasadnya, lemah sosialnya, and so on dan seterusnya. Jadi pernah nggak kita merasa rugi kalau kita meninggal nanti tidak ada penerus kita? Pernah nggak? Kita berkaca kepada yang berhasil, kita berkaca juga kepada yang tidak berhasil meninggalkan generasi. Karena tidak semua tokoh Muhammadiyah itu bisa meninggalkan generasi penerus. Ini kita objektif saja, tidak semua. Itu pelajaran buat kita. Jangan sampai aku sama. Tapi kita contoh yang bisa meninggalkan generasi penerus. Makanya anak saya, ya alhamdulillah, anak saya 3, ya. Nah, yang paling gesit di organisasi, yang ketiga yang paling kecil, namanya Ahsanul Fikri Al-Ansari. Ya, itu dulu saya sekolahkan di Gontor. Maksud saya supaya dia aktif bahasa Arab Inggrisnya. Ya tahu? Setelah itu tanpa saya, kalau dia pulang dari Gontor, libur sebulan ya, sebulan. Terus bergabung dengan IPN, tempat istri saya kerja. Jadi istri saya kerja diperbantukan oleh pemerintah ke SMA Muhammadiyah 4 Kediri. Nah, dia bergabung 1 bulan. Setiap dia pulang liburan dari Gontor bergabung dengan dulu SD Muhammadiyah ya. Setelah SD Muhammadiyah langsung masukkan di Gontor. Kenapa saya tidak masukkan di Mu'alimin? Karena di Mu'alimin bahasa Arab dan Inggrisnya tidak aktif. Saya mengambil itu saja kan. Nah, setelah itu dia masuk tafsir hadis di UI. Terus dilanjutkan S2 di UIN, jurusan yang sama. Aktif di Pemuda Muhammadiyah Kota dan di MTK Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah Kota. Sampai sama marahinnya, karena dia ikut juga di MDMK, dia ikut juga di Kokam. Apa yang kamu mengharapkan tesismu? Saya bilang tidak, tesisnya baru kemarin, S2-nya selesai, yang paling kecil. Yang karena terlalu aktif di organisasi, tapi ada juga manfaatnya kan. Saya merasa nyaman karena sudah ada generasi terus saya. Jangan pakai patah lama, ya. Jadi kalau patah tumbuh hilang berganti gitu kan. Kalau kita dah sebelum patah sudah tumbuh. Sebelum patah sudah tumbuh. Jadi begitu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah siap generasi itu? Tidak usah dijawab di depan saya. Jawab sendiri-sendiri. Jawab sendiri-sendiri. Ya, ada satu cara di Temanggung. Itu juga bagus. Ada hari
saya mengisi beberapa kali, dan lalu saya datang ke kajian selapangan itu 35 hari sekali kalau saya, yang hadir 4 ribuan. Anak-anaknya, menantu-menantunya diajak, pemuda-pemuda, yang pelajar, mahasiswa, NA kumpul. Makanya tidak cukup kalau amal usahanya itu kecil, harus sekali yang besar. Nah ini baru memberikan apa? Memori positif ya dalam proses kita aktif di Muhammadiyah. Ya harus dikatakan. Oke, saya sambung. Ya dakwah ya tidak pernah berhenti yang namanya dakwah, kapanpun dimanapun. Makanya Muhammadiyah ini ya sudah dicita-citakan bukan hanya ada di Indonesia. Nah, yang baru kita tahu PJIM. PJIM itu kan anak-anak kita yang kuliah di luar negeri. Bagaimana supaya PJIM ini punya pengaruh terhadap apa? Ya terhadap masyarakat luar negeri di mana mereka tinggal. Kita harapkan Muhammadiyah itu ada di seluruh penjuru dunia. Tidak. Dakwah itu di mana kan ditentukan waktunya, di mana tempatnya, di mana kan? Karena yang berdakwah itu manusia, di mana pun ada manusia, dakwah siaran, ya kan? Makanya Muhammadiyah harus dikembangkan secara internasional. Sekarang PJIM banyak sudah, ya toh. Tapi di Malaysia bukan secara PJIM, ya. Karena teman saya kuliah dulu tahun 77 itu, ya satu kelas dari Kelantan ikut di IMM, nah di sana sudah ada Muhammadiyah, tapi bukan PJIM, kan gitu. Nah ini dikembangkan terus, ya sehingga dimanapun orang ada di situ ada Muhammadiyah. Nah jadi begitu. Seperti awal-awal tahun 70-an, ya kan? Di mana ada sarana pendidikan Kristen, di situ ada Muhammadiyah. Tuh ada diimbangi, ya kita berdua mengimbangi kemungkaran, ya kan begitu. Ya baik. Ya damuna ilal khair, mengajak orang untuk memahami yang melaksanakan kebaikan. Apa itu al khair? Nah, biar tahu tafsirnya ya. Tidak ada satupun para mufassir yang berbeda pendapat. Walaupun ada yang sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya sama. Yang dimaksud al-khair itu adalah yang kita dapatkan, yad'una ilal khair, dakwah kepada kebaikan. Yang dimaksud dengan al-khair itu adalah ittiba'ul Quran wa sunnati Rasulullah, mengikuti Quran dan sunnah. Makanya materi dakwah kita itu Quran dan sunnah. Makanya mari kita genjot anak-anak kita, keluarga kita untuk paham Quran dan sunnah. Hanya harus kita kajian. Kajian tauhid itu inti. Subsistem dari ideologi yang sangat mendasar dalam Muhammadiyah adalah tauhid. Tauhid itu inti dari iman. Ya, yad'una ilal ayat itu yang kita dakwahkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Nah, di sana artinya berbuat baik, ya toh? Maksudnya ma'ruf itu dalam tafsir adalah semua perbuatan, ya tindakan, ya budaya termasuk di sana, ya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu ma'ruf. Ya, semua sikap, tindakan, perbuatan, amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu ma'ruf. Ya. Jadi termasuk apa? Saya berikan contoh kecil saja. Traffic light, lampu merah, lampu hijau. Ini karya siapa? Karya manusia. Sikap perbuatan manusia. Menggagas supaya apa? Supaya lalu lintas itu bisa berjalan dengan baik. Kalau merah berhenti. Hargai ilmu orang. Aturan yang dibuat oleh orang. Ya kan? Ini ma'ruf. Perbuatan baik, menggunakan otak supaya bermanfaat. Jangan gara-gara nggak paham Islam, mana ada hidup kita taat lampu merah, nah gitu. Ya.
Jadi pendirian traffic light itu salah satu perbuatan ma'ruf. Bapak Ibu memproduk satu usaha itu perbuatan ma'ruf. Ya toh? Jadi makanya ma'ruf itu diperintahkan. Diperintahkan apa untuk digagas oleh otak kita. Ya, karena kita diberikan modal dasar. Modal dasar itu adalah akal. Ya, untuk berbuat. Jadi seperti itu. Ya, dan itu ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, menjauhkan orang. Kata nahi itu makna dasarnya adalah menjauhkan. Lalu biasa diartikan melarang sama. Karena melarang itu menjauhkan orang dari sesuatu yang tidak dibolehkan. Apa yang dimaksud dengan munkar? Nah, di sana tidak ada keterangan. Yang dimaksud dengan perbuatan munkar adalah setiap perbuatan baik secara zahir dan batin yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah atau tidak sesuai atau bertentangan dengan kemauan Allah, jelas membawa dosa. Itulah kemungkaran. Makanya kemungkaran itu macamnya banyak. Nah, ini harus kita umat caranya nanti sayang sekali nih. Saya belum membahas metodologi karena ada metodenya di situ. Paling tidak ada prinsip metode di situ. Saya kemukakan dalam PowerPoint itu nanti dipelajari. Ya, dan untuk bisa melaksanakan itu jadi Allah apa? Ulaika, mereka itulah. Nah, kan begitu. Ada apa dengan mereka? Mereka siapa? Mereka yang menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ada apa dengan mereka? Humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapat kemenangan dan keuntungan. Ini janji Allah. Janji Allah pasti. Yang sering meleset janji manusia. Ya kan? Kalau janji Allah pasti, asalkan kita laksanakan perintah Allah itu dengan baik, maka janji Allah akan kita dapatkan. Tidak usah merasa takut, tidak usah merasa sengsara, jadi mubalak, jadi penggerak dakwah. Jangan merasa ditinggalkan oleh Allah, jangan. Mesti Allah akan melindungi kita dan memberikan keberuntungan kepada kita, itu janji. Asalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kita jalankan dengan baik. Makanya ada prinsip metodologinya. Karena ini sudah azan ya, dan mungkin saya bisa lanjutkan itu. Ya. Nah, ini PR masing-masing untuk mendalaminya. Ada prinsip-prinsip metode dalam Quran dan Sunnah yang menggembirakan seperti apa akan lebih konkret nanti di situ. Cuma sayang 1000 kali sayang, saya tidak bisa menjelaskan itu karena waktu yang sangat terbatas. Ya, atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Dan kebetulan ini saya mau menyerahkan, cuma maaf ini buku Muhammadiyah Gerakan Hadirin ini cuma satu. Ini yang terbitan kemarin, yang baru belum cetak. Makanya satu saya bawa. Lalu saya tidak punya di rumah, yang punya di otak. Ya, karena mestinya. Ya, terus yang ini kuliah ilmu dakwah. Ya, pendekatan tafsir tematik hanya 3. Ya, dikata pengantari oleh Profesor Dr. Yuna Haridias almarhum. Ini PDM semoga bermanfaat. Kita ya. Bapak dan Ibu, Masya Allah luar biasa. Banyak yang masih kita tunggu-tunggu, yaitu nanti prinsip dan metode bagaimana kita mengembangkan dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan. Insya Allah nanti setelah Isoma, para Bapak dan Ibu untuk bisa hadir ke sini lebih tepat waktu, insya Allah sampai jam maksimal jam 1 ya. Jam 1 ya.